Saya sebagai mahasiswa mengecam keras penetapan status tersangka terhadap seorang suami dalam kasus penjamretan di Sleman, Yogyakarta. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya bapak-bapak bersikap bijak dan mempelajari kronologi kejadian secara detail, bukan tergesa-gesa memberi label tersangka. Kami bertanya secara tegas, jika rakyat dijamret di jalan, apakah kami harus diam dan pasrah? Seorang suami berusaha menyelamatkan harta milik istrinya yang dirampas pelaku kejahatan, namun justru dijadikan tersangka. Ini ironi, ini lucu, tapi menyakitkan bagi rasa keadilan. Kami menuntut evaluasi dan peninjauan ulang segera. Hukum harus melindungi korban, bukan malah menjadikannya tersangka. Kapolresta Sleman dipanggil Komisi 3 DPR RI. Wis, tambah rame bro. Ini kaitannya dengan pertersangkaan terhadap Hoki Minaya gara-gara mengejar jambret, jambretnya oleng, naik trotoar, nabrak tembok, dia jadi tersangka kasus lalu lintas. Tentu ketika DPR turun tangan, DPR tetap menganggap tidak layak Hoki ini ditersangkakan. Ini tentu adalah pembelaan diri. Kalau jambret tidak jambret, barang milik istrinya Hoki, tentu dia tidak akan mengejar si jambret. Kalaupun jambret itu mati karena nabrak, tentu itu kesalahannya dia sendiri. Ngapain jambret? Mestinya kan tidak usah jambret. Teman-teman, ayo, ini menjadi sebuah pemahaman bersama, mumpung lagi viral. Kalau tidak viral, tentu posisi Hoki tetap menjadi tersangka. Tapi karena banyak diviralkan, sehingga kemarin ada upaya restoratif justice. Sekarang dipanggil DPR. Ayo, supaya semua penegak hukum itu pemahamannya sama. Di atas keadilan itu ada moral. Tentu tidak layak orang membela istrinya karena dirampok, karena dijambret, kok malah jadi tersangka. Tentu dalam kasus ini menjadikan kita semua, kalau suatu saat mengalami kasus seperti itu, istri kita dijambret atau diri kita, motor kita dirampok misalnya, mobil kita dirampok, kita nggak berani ngelawan, kita tidak berani menabrakkan mobil kita kepada si pelaku karena takut nanti dituduh membunuh. Ayo, mumpung lagi dipanggil, hari Rabu besok, Kapolresta Sleman dipanggil Komisi 3. Ayo ini kita viralkan supaya dapat dukungan luas. Sebab dulu juga ada kasus di NTB mirip seperti ini. Tukang begal mati, justru yang melawan itu jadi tersangka. Tidak layak, sekali lagi kita mengacu kepada pasal 43 KUHP yang membebaskan orang membela diri karena serangan, karena perampok seperti ini tidak bisa dipidana. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia lagi diramaikan pembicaraan yang hangat peristiwa matinya 2 orang penjambret di Sleman, Yogyakarta. Peristiwa penjamretan kepada seorang ibu rumah tangga oleh 2 penjambret yang berkendaraan sepeda motor. Diketahuan suaminya yang lagi di mobil, langsung sang suami bereaksi cepat. Penjambret yang membawa tas istrinya itu dikejar, beberapa kali diperingati, disuruh berhenti, tidak mau, dan penjambretnya terus lagi kencang, akhirnya ditabrak. Penjambretnya kebentur tembak ketika pada meninggal dunia. Diproses kepolisian sampai ke kejaksaan. Nah, sekarang ini jadi heboh. Suami yang menyelamatkan istrinya
ini dijadikan tersangka. Jadi pembicaraan hangat di masyarakat yang nadanya pada membela kepada pengemudi mobil itu, akhirnya sampai menarik perhatian di sidang di DPR RI. Kapolres dan Kajari Sleman dipanggil di sidang DPR. Nah, mari kita ikuti cuplikan beberapa event yang menyangkut peristiwa ini. Polresta Sleman, Yogyakarta buka suara perihal kasus viral seorang pria yang jadi tersangka karena mengejar penjamret tas istrinya dan berujung kecelakaan lalu lintas sehingga menewaskan 2 terduga pelaku. Kapolresta Sleman menyebut restoratif justice menemui jalan buntu sehingga proses hukum tetap berjalan. Menurut Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, kasus tersebut terbagi dalam 2 perkara, yaitu penjamretan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus penjamretan dinyatakan batal demi hukum karena kedua terduga pelaku meninggal dunia. Saat ini proses SP3 sedang dilakukan. Adapun restoratif justice, kasus kecelakaan lalu lintas menemui jalan buntu lantaran tidak ada kata damai dari kedua belah pihak, sehingga proses hukum tetap berjalan. Kapolresta Sleman mengklaim Satlantas Polres Sleman sudah melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti rekaman CCTV, dan memeriksa para saksi. Ya, selain itu polisi juga mengklaim sudah berkonsultasi dengan saksi ahli dari Universitas Gadjah Mada sebelum menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka. Pemberkasan pun sudah lengkap dan tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada kejaksaan. Polres Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya TKP. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur. Ya, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 terduga pelaku jambret tas istri tersangka terjadi pada Sabtu 26 April 2025 di tepi jalan Laksda Adi Sucipto, Depok, Sleman. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor di flyover Janti. Tersangka Hogi Minaya yang kebetulan mengendarai mobil di belakang sang istri langsung mengejar kedua terduga jambret. Di lokasi kejadian, sepeda motor pelaku kehilangan kendali dan naik ke trotoar lalu menabrak dinding pagar. Meski menganggap membela diri dan mengambil barang miliknya, Hogi kini justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai ketika mengemudi. Hogi harus menjalani tahanan kota dan wajib lapor di Mapolresta Sleman. Atas dasar apa nanti suami saya dijadikan, jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Terungkap kabar terbaru dari kasus pria di Sleman jadi tersangka karena kejar penjamret tas istrinya hingga tewas. Pria bernama Hogi Minaya itu adalah suami Arista yang curhatannya viral di media sosial. Setelah curhatan Arista soal suaminya jadi sorotan publik, kedua belah pihak dikabarkan telah dimediasi untuk mengupayakan jalan perdamaian atau dalam istilah hukumnya adalah restorative justice. Arista mengaku telah diundang pihak Kejaksaan Negeri Sleman. Pada kesempatan itu, dia difasilitasi untuk melakukan mediasi dengan berkomunikasi keluarga pelaku jambret. Mediasi tersebut telah dilakukan pada Sabtu, 24 Januari 2026, siang. Kepada keluarga penjambret yang meninggal dunia, Arista mengaku telah menyampaikan permohonan maaf. Intinya, kejadian pada saat itu di luar kendali kami semua. Tadi saat proses mediasi saya menyampaikan itu ke keluarganya penjambret yang meninggal dunia. Saya juga telah menyampaikan minta maaf, kata Arista, melansir dari Tribun Jogja. Peristiwa penjambretan yang berujung tersangka bagi korban ini, sebelumnya terjadi pada Sabtu, 26 April 2025, lalu. Kronologinya bermula ketika Arista bersama sang suami,
Hogi Minaya sedang berkendara di Jalan Jogja Solo di wilayah Maguwoharjo, Depok. Arista mengendarai sepeda motor sementara sang suami mengemudikan mobil. Mereka berkendara beriringan setelah menyelesaikan tugas masing-masing mengambil jajanan pasar di Pasar Pathuk dan Berbah. Arista mengendarai motor di lajur kiri jalur lambat sedangkan suami di lajur kanan. Saat kejadian, Arista memakai tas cangklong yang diselempangkan lengan sebelah kiri. Ketika kendaraannya melaju di Jalan Solo tiba-tiba dari sebelah kiri datang dua orang yang langsung menjambret tas Arista. Tas bawaan dijambret, ia spontan berteriak jambret. Sang suami yang mengendarai mobil di sisi kanan dan melihat tas istrinya dijambret, langsung mengejar sepeda motor jambret dan memepetnya dengan harapan berhenti. Namun pelaku tetap tancap gas, hingga akhirnya dipepet 3 kali oleh suaminya. Karena tidak bisa menguasai laju kendaraan, mereka akhirnya menabrak tembok pinggir jalan. 2 penjambret terpental dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pasca kejadian, Arista bersama suaminya mengikuti proses hukum di kepolisian. Mereka kooperatif dan berharap kasusnya segera selesai karena membela diri. Namun berjalan waktu, sang suami justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani Satlantas Polresta Sleman ini. Suami Arista disangka dengan pelanggaran UU Lalu Lintas. Apakah kita menginginkan nanti masyarakat kita kalau ada jambret, copet, atau perampokan, tolong, kita menginginkan, masyarakat kamu jangan bertindak, jangan ikut ngejar loh. Kalau kamu ngejar nanti jatuh motornya, kamu dipidana loh, bisa jadi tersangka. Apakah arah seperti itu yang diinginkan? Kalau arah yang seperti itu diinginkan, saya menghormati negara juga. Karena itu keputusan negara. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, proses perkara ini. Nah, tapi nanti jangan lagi Anda marah, negara marah, presiden marah. Kenapa rakyat kita tidak peduli sekarang? Ya, tapi kalau Anda inginkan, rakyat Indonesia, Anda kalau ada kejadian seperti itu wajib Anda perlu peduli, kejar, ayo. Namun tidak boleh main hakim sendiri, kejar pun tidak boleh seperti misalnya nanti tadi sengaja ditabrak biar mati aja sekalian. Penjelasan kuasa hukum tidak ada bagian itu. Nah, makanya saya bilang tadi kalau saya sepakat dengan Ibu tadi kan tersenggol. Yang namanya udah dikejar nggak mau berhenti, gimana kalau kita nggak senggol dikit? Namun ada resiko ketika kita senggol mungkin tong kepental. Nah, oleh karena itu tadi Mas Indragiri sudah mengajukan, Mas Reza Indragiri sudah mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seharusnya dalam mengejar itu. Tapi saya nggak mau masuk kepada kasus yang persis kasus ini, nanti takutnya sesat saya karena saya tidak tahu fakta yang ada di BAP. Apa yang sudah ditemukan oleh penyidik. Tapi dengan tadi pegangan penjelasan kuasa hukum, Bang Nasrullah. Makanya saya sudah mengatakan tadi kalau saya sebagai apa yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi sekedar nyenggol, saya pastikan diri saya nggak tahu, saya tidak mengarahkan masyarakat. Kalau istri saya seperti itu, saya malu pulang ke rumah, saya nggak kejar itu. Saya pastikan. Saya nggak tahu mungkin Pak Hakim nanti akan menghukum orang seperti itu, saya nggak tahu nanti suatu saat kalau istri bapak atau putri bapak yang dijambret ada bapak di situ, bapak nggak ngejar, disuruh stop nggak mau stop, tas yang sudah diambil tetap dibawa nggak dilempar, bapak bapak tidak menyenggol sedikit orang itu untuk menghentikan, ya masing-masing punya watak, tapi watak saya pastikan saya senggol. Boleh, saya ingin Reza, ya? kepada Pak Jaksa Agung, ambil kewenangan Anda. Jangan biarkan kasus ini menyebabkan nanti masyarakat tidak peduli lagi dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, ambil langkah hukum. Berikan pembelajaran kepada penegak hukum Anda. Karena saya tidak mau menyalahkan penyidik dan kejaksaan negeri. Penyidik, dia memang berada pada garis dan terjebak pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Mungkin terpenuhi unsur pasal. Tapi ketika mengambil kebijakan terhadap perbuatan-perbuatan ini, negara harus hadir memberikan contoh kepada aparat penegak hukum. Kalau kemudian hari timbul lagi permasalahan ini, ada pedoman yang Anda harus lakukan. Terima kasih dulu. Oh ya,
Jadi kita ulangi lagi kronologisnya, ya. Itu bulan April ya. Itu ada ibu-ibu yang naik motor, kemudian dijambret oleh 2 pelaku menggunakan sepeda motor dengan mengiris tali tas lempangnya itu kemudian dibawa lari. Nah, pada saat lari ternyata di sebelahnya ibu itu ada pengendara mobil yang kebetulan suaminya melihat istrinya yang sedang dijambret, maka suami itu melakukan pengejaran. Nah, pada saat melakukan pengejaran, pertama adalah dipepet, kemudian kena bodi kendaraan sebelah kiri, namun bisa meloloskan. Nah, setelah lolos, kemudian masih dikejar. Setelah dikejar, sepeda motor tersebut ditabrak dari belakang sehingga terpental, menabrak tembok. Kemudian korban terpental dua-duanya meninggal di tempat. Untuk penetapan tersangka ini sebenarnya kapan Pak? Penetapan tersangka dilakukan bulan September, ya. Jadi selama kejadian itu sampai dengan proses penetapan tersangka sampai dengan tahap 2, alhamdulillah ya, selama itu sebenarnya tidak ada komplain dari pihak yang kita jadikan tersangka. Pak, ini kan ada info dipanggil DPR nih Pak, ya Polresta Sleman. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kita apabila diminta untuk memberikan keterangan, ya kita akan sampaikan seutuh-utuhnya. Ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Maling gak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya ingatkan Pak, nggak usah lagi ngomong normatif. Kita ngomong ya yang substansi dan kedepankan hati nurani Pak. Saya pagi tadi Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya Pak? Solusinya RJ. Tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling gak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah Pak, saya bilang, KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M, jelas. Bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi ini. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53. Ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Akibat silakan. Mantan Pak Kejati, Mang Yud Sinaga dari Partai Golkar. Siap perintah Pak Ketuaku, Ketua Gapoksi yang baru, selamat. Harus dikasih tahu dulu, biar sah nanti. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Waktu terbatas. Pak Kapolres dan Pak Kajari, kasus ini sangat sederhana, jelas terang benderang. Tapi kok kita buat bulat? Kenapa cara berpikir kita seperti itu? Ya, ini Pak Kapolres sudah terang benderang. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi Pak Rikwanto, apalagi Pak Jenderal, ini jenderal-jenderal semua tadi ini, ya, yang bicara. Pasal 310 di mana?
letak kelalaiannya? Nggak ada. Yang lalai si terdakwa ini, tersangka, di mana lalainya? Ya, tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan? Ya, nggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf, lalu bisa mengganti kerugian. Itu unsur daripada RJ. Sementara ini nggak nyampe ke sana, nggak nyambung. Ini kelalaian murni, of control, kecelakaan tunggal yang dikehendaki oleh si pelaku. Ya wajar dong dia dikejar, dipepet, sudah membawa senjata, hampir melukai daripada istri daripada terdakwa. Ya, ini apa yang disampaikan tadi, ya, ini sangat luar biasa, kekerasan atau jambret, bukan jambret biasa ini, yang ya sangat membahayakan. Baik, Pak Kapolres, kalau kita berbicara dengan belum menggunakan undang-undang baru, ya, kita KUHP lama, itu ada pasal 48, overmah, ya, nggak bisa dihukum. Ada juga pasal 49, not wear excess, ya, yang sangat berlebihan, ya. Ada semua di situ. Jadi bukan hal yang baru lagi nih. Tapi kenapa kita lalai, ya, menerjemahkan ini, ya? Itu loh, Pak. Saya bingung kita ini, ya. Ya, saya tadi paham penjelasan Pak Kapolres itu satu sisi hanya melihat kasihan, ya. Tapi dalam hukum ini, Pak, nggak boleh kata kasihan. Harus yang benar, ya salah. Tak ada kita bisa gabung-gabung karena kasihan dia. Ya korban mati 2 orang. Nggak bisa, Pak. Hukum ini nggak bisa. Nggak bisa begitu kasihan-kasihan. Nggak ada di istilah hukum kasihan, Pak. Ya. Bapak sebentar lagi mungkin mau sespim, ya, apa mau jadi apa, ya mau jenderal, dah ada kasihan, Pak. Hukum itu kalau secara tegas, salah ya salah, benar ya benar. Jadi tidak boleh kita gabung-gabung dengan ada suatu peristiwa yang melihatkan ada meninggal dunia, kasihan. Ya kalau begitu, Pak, ya hukum kita ini nggak jelas nanti, ya, nggak jelas lagi nanti. Ya Pak. Jadi sepakat ini Pak, tidak ada, ya, bisa dirjekan ini. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjambretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Itu Pak. Tapi di dalam lalu lintas tidak ada di sini. Coba kita berpikir yang jernih aja Pak, ya, berpikir. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh diirjekan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku. Aku kenal kau, kan? Ini di mana kita mau ngerjakan ini? Dan ini menjadi objek pemerasan nanti. Karena nggak ada dasar hukumnya mengerjakan ini, karena bukan tindak pidana. Yang bisa dikerjakan kriterianya ada kesalahan, ya, minta maaf, bersedia minta kerugian, apa mengganti kerugian, itu unsur-unsur daripada RJ, ya, itu. Jadi ini di mana? Apa mau diganti kerugiannya? Orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Orang udah dipepet, dia udah tahu salah, ya seharusnya dia mau berhenti. Menghindari supaya nggak mati dia kan. Tapi karena itu tidak, memang udah bagian resiko dia, ya terus dia tabrak tembok itu, ya mati dia, urusan dia itu. Jadi nggak dirjekan itu, gitu loh. Tolong, saya nggak tahu juga, Bu Jaksa juga dengan kasih pidum ini, apa dasarnya MP21 ini, ya. Saya nggak tahu, saya nggak perlu kubahas lagi lah. Oleh karena itu tolong kembali Adinda Kajari, ya, para jaksa-jaksa kita ini coba belajar yang benar aja lah, ya. Hindari sekarang ini, ya, permainan dengan koordinasi yang tidak benar
antara penyidik dan apa. Kalau salah ya salah, nggak bisa. Apalagi KUHP yang baru loh, ya. KUHP baru ini nggak bisa, hanya sekali bolak-balik berkas perkara, ya. Kedua tentukan bisa apa tidak, selesai. Mau dirjekan sesuai dengan unsur-unsur kriterianya. Itu semua sudah diatur di KUHP yang baru. Jadi tolong persiapkan saudaraku Adinda, ya, jaksa-jaksa kita ini supaya profesional lah, ya. Jadi capek kau itu mengerjakan itu besok, nggak ada itu, ya. Satu-satunya ini adalah perkara harus dikesampingkan, ya. Nggak ada RJ, ya. Dan juga saya kira juga kalian mendapat pendapat ahli, ya, mendapat ahli ini juga saya sependapat apa dibilang Jenderal Rikuanto. Jaksa itu kan juga pintar loh, disekolahkan, didiklat, belajar hukum. Polisi juga seperti itu. Ya cuma dua alat bukti ada peristiwa pidana udah selesai. Ngapain kita pendapat ahli? Namanya ahli ini kalau lagi lurus ya lurus dia, kalau lagi bengkok ya bengkok dia. Yang benar aja. Gitu loh, namanya ahli-ahli, ya. Karena nggak ada kewajiban nama dia mau bicara lurus apa bengkok, nggak ada itu. Makanya sekali lagi tolonglah profesional lah kita para jaksa, para polisi. Jangan ketergantungan kita kayak makan obat kepada ahli. Apalagi peristiwa pidana begini. Yang boleh ahli itu adalah ahli tanah, ahli ini yang memang spesifik. Ya, keahliannya, hak cipta dan lain-lain. Barulah kita meminta ahli, ya. Tapi kalau hanya peristiwa pidana, perbuatan pidana ada 2 alat bukti, ya. Ngapain kita ahli-ahli ke situ, Pak Kapolres, ya, Pak Kajari. Jadi kita udah diajari kok diklat, jaksa 6 bulan, polisi berapa tahun. Aduh, ngeri kali kita inilah, kita ini selalu terbawa, ya, semacam satu kehebatan kalau sudah satu berkas ada ahlinya, ya, kita ini udah hebat. Janganlah, coba mandiri kita, ciptakanlah, ya, kehadiran hukum itu yang sesuai dengan aturan, dengan sesuai dengan sudah ada undang-undangnya, ada penjelasannya juga lengkap itu. Jadi saya kira mantan kalau suatu Pak Kajati ini, waktunya terbatas, ya, Pak, dengan suatu ahli-ahli. Oleh karena itu saya kira ini tak ada ini dirjekan, ya, hentikan karena ini bukanlah tindak pidana, ya. Kalau ini ada tindak pidana tadi 310, oke, pasal 310 karena kelalaian mengakui karena lalai boleh didamaikan sepanjang ada ruang itu untuk mau sekali dua bertemu didamaikan, ganti ini, ganti seperti yang disampaikan tadi uang duka, uang ini, ya silakan. Ya, kelalaian itu diatur di undang-undang yang baru, ya, pasal 310 dan lain-lain itu, ya, perkara lalu lintas bisa dikerjakan. Tapi kalau kasus ini tak ada RJ di sini, ya, jadi besok tanggal 29 abaikan itu, ya, Pak Kajari jangan capekin dirimu, ya, nggak ada. Dan juga kalau RJ pun ngapain kita harus pengacara? Panggil kedua belah pihak sepakat apa enggak? Ya, langsung aja, ya. Artinya supaya tidak berbelit-belit, belum tentu penyampaian daripada ini, keinginan daripada ini sesuai dengan, ya, yang diharapkan. Ya bisa saja juga mungkin pihak-pihak menambah-nambahin segala macam sehingga membuat makin rumit. Jadi mulailah belajar Adinda untuk melihat kasus, menyelesaikan supaya arif, bijaksana dan betul-betul rasa keadilan, restorasi yang distributif yang sesuai dengan hukum kita yang baru sekarang ini. Hukum kita yang baru ini KUHP dan KUHP itu loh, ya, luar biasa sekarang ini, ya. Tolong ya, ini mau saya sampaikan Pak Kajari, tolong jaksa-jaksamu awas yang benar lah, ya. Saya kira itu Pak Kapolres. Saya kira terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Polisi itu kan alumni Akpol, ya, ahli hukum pasti. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Ya, izin ya ke Pak Saparudin dulu, biar nyambung dulu nanti ke Pak Nasir Jamil. Ini polisi juga nih, punya ilmunya juga. Silakan Pak Saparudin. Ya.
Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Kapolres dan Kajari Sleman dan Bapak pengacara dari keluarga Pak Oli. Saya mau tanya dulu sama, mohon izin Pak, saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin Pak. Ya. Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di asesmen belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Kalau sudah Anda sudah baca, Pak. Nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP? 2023. Ulangi. 2025. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolres sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana.
kalau di KUHP Lampung Orma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini Pak Kapolres dan Pak Kajari. Ini bukan RJ. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi saya lihat Pak Kapolres itu, oh dia melakukan pembelaan yang tidak melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu Pak, curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu. Nggak punya, tidak dipersenjatai. Jadi itu bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu, orang sipil Pak yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba, bolak-balik begini, Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas, ya, pencurian dengan kekerasan. Tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Itu loh Pak Kajari juga. Nah kalau Bapak pakai RJ lagi Pak Kajari, tuntutannya apa sih? Mereka kan pasti ada tuntutan Pak kepada korban ini. Di media sosial juga Pak Kapolres banyak itu di media sosial. Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu kan tidak dipidanakan juga. Jadi pasal 34 Pak, nanti coba Bapak buka, terus penjelasannya juga itu alasan pemaaf. Karena orang ini jadi korban Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka. Ini kenapa Pak Kajari juga begitu, P21, langsung RJ. RJ itu ada tuntutan lagi toh Pak. Nah saya mau tanya Pak Kajari, dia minta berapa sih? Atau apa tuntutannya yang dari sana? Ya jawab Pak. Mohon izin Bapak, jadi pada saat pertemuan di Zoom meeting pada tanggal 26 tersebut, itu sempat disampaikan oleh pihak dari Palembang melalui kuasa hukumnya. Karena saya suruh bicara sendiri, keluarga yang dalam hal ini sebagai jambret itu tidak mau Pak. Tidak mau bicara, semua pokoknya melalui kuasa hukumnya. Ya bukan melalui kuasa hukumnya. Makanya kuasa hukumnya akhirnya menyampaikan pada forum itu, mungkin pihak keluarga daripada Pak Hogi juga tahu, itu hanya memberikan bahwa dia waktu itu biaya-biaya yang timbul seperti untuk mengantar jenazah dari Jogja ke Palembang, biaya ambulannya, terus biaya pemakamannya, dia seperti itu hanya menyampaikannya. Selanjutnya akan nanti. Nilainya berapa Pak? Dia belum menyebut nilai pada saat itu Bapak.
Pada saat pertemuan Zoom meeting itu dia tidak menyebut nilai, hanya menggambarkan bahwa kan kami ada pengeluaran biaya-biaya seperti biaya ambulan, biaya pemakaman. Nah, selanjutnya pada pertemuan lanjutan pada tanggal 27 kemarin itu akhirnya antara kuasa hukum sepakat mau bertemu 4 mata besok sore di kantor Kejaksaan Negeri Oke, Sleman. cukup lanjutkan Pak. Cukup, ya belum, masih ada. Jadi Pak Kajari dengan Pak Kapolres coba ini ya, Pak Kajari, Pak Kapolres itu sudah Sespimti atau Lemhanas? Belum. Saya belum Bapak. Sudah Sespimti? Belum Bapak. Hah? Belum. Belum. Ya udah. Maksud saya coba lebih, dan mungkin saya lihat Bapak belum tahu persis, tapi sebetulnya polisi sudah ada yang namanya overma, alasan pemaaf di KUHP yang lama, tapi KUHP yang baru juga ada Pak, di pasal 34. Coba Bapak baca berulang-ulang. Dan itu curas Pak, bukan pencurian biasa. Pencurian dengan kekerasan yang resikonya tinggi sekali. Masih lumayan Bapak suaminya mau mengejar dengan punya keberanian yang cukup Pak. Tidak semua orang mau mengejar. Nah, di dalam terjadinya pengejaran itu terjadi suatu kecelakaan begitu. Ya sudah selesai, tersangkanya meninggal dunia. Tidak ada lagi RJ. Nah kalau Bapak RJ, tuntutannya itu nanti karena dia merasa pede. Persyaratan RJ Pak harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Ini persis sama dengan yang di Jambi, Muaro Jambi. Jadi pede itu yang pelapor itu, jadi merasa percaya diri, jadi bisa membuat angka yang cukup tinggi nanti Pak. Terjadi lagi pemerasan di situ. Nah, saya minta Bapak lebih bijaklah terhadap ini. Berdua Pak. Bapak sebagai aparat penegak hukum, Bapak tahu ada alarm. Bapak bukan dengan gagah berani menyampaikan unsur-unsur pidana ini. Tidak. Coba lihat di media sosial bagaimana tanggapan masyarakat. Itu sinyal bahwa Bapak salah di dalam menerapkan pasal di situ. Iya Pak ya, Pak Kapolres. Coba lebih bijak. Ya, kita lagi sekarang polisi dengan jaksa dengan hakim, reformasi Polri. Tapi tetap bergulir, Anda tidak mengerti Pak Kapolri. Bagaimana sih Polri kita ini jaga supaya marwah Polri ini lebih dipercaya kepada masyarakat. Tapi Bapak ada kegiatan potongan-potongan kelakuan Polri yang membuat citra Polri semakin buruk. Kita berusaha Pak, kita di sini semua sepakat Polri itu di bawah presiden. Ini semua perdebatan, tapi Bapak jangan mencederai ini. Ya saya kira itu Bapak coba, kalau saran saya ini SP3 Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat peristiwanya itu bukan lalai, bukan alpa, memang ditabrak, memang dipepet. Nggak ada lalai, nggak ada alpa di situ. Berarti ada upaya paksa untuk menghentikan dia. Nggak kena pasal 310 itu. Makanya nggak masuk pasal lalu lintas itu, dan tidak ada peristiwa lalu lintas di situ. Yang ada peristiwa hot pursuit kalau Islam meminjam bahasa modernnya lah, pengejaran itu. Ya, satu kasus, satu peristiwa. Jadi satu pasal yaitu penjambretan, dan satu kasus yaitu peristiwa penjambretan. Tidak ada kasus lalu lintas di sini. Ya, satu rangkaian itu. Jadi kalau kejadian sudah jelas,
diurai sudah jelas memang cukup unsur untuk dikatakan ini pidana penjambretan, dan reserse sudah bekerja, terpenuhi unsur itu, dan tersangkanya meninggal dunia, sehingga dihentikanlah kasusnya. Karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Nggak ada kasus lalu lintas itu. Terlalu jauh. Apalagi minta pendapat ahli. Maaf nih, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli untuk mindset yang seperti saya, sesederhana itu gitu. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjambretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Tidak ada debat-debat kusir lagi di sini. Saya mau tanya dulu sama, mohon izin Pak, Ya, saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin, Pak. Ya. Siap, Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah baca, Pak, nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP? 2023. Ulangi. 2025. Saya tanya Anda, karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolres sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini itu karena sengaja berkendara dengan keadaan atau dengan cara yang membahayakan nyawa atau barang. Jadi tindakan Hogi Minaya yang membela istrinya mengejar jambret agar tasnya itu bisa kembali, tas istrinya yang dijambret itu bisa kembali dengan cara memepet sepeda motor jambret karena jambretnya lari terus, memepet jambret yang berhasil menjambret tas istrinya, itu dinilai sebagai tindakan berkendara yang membahayakan jambret. Kan parah ini otak penyidik Satlantas Polres Sleman ini. Harusnya dilihat secara utuh. Ini kenapa jambret ini dipepet? Karena dia telah melakukan tindak pidana.
lari membawa tas istrinya. Apa suruh diam saja suaminya ketika istrinya itu dijamret, istrinya itu menjadi korban tindak pidana? Apa harus diam saja? Anda lah Pak Polisi, kalau istri Anda jadi korban penjamretan atau jadi korban pencurian dengan kekerasan di depan mata Anda sendiri, apakah Anda diam saja? Silakan renungkan. Pasti Anda secara spontan mengejar jambret itu, mengejar pelaku pencurian dengan kekerasan itu. Lalu kemudian, kalau jambret dikasih peringatan sama Anda Pak Polisi, tidak berhenti juga. Dikejar terus, apa yang Anda lakukan? Dipepet? Ditembak? Lebih parah lagi ditembak. Kemudian dipepet taruhlah. Ya, sama Anda, sama mobil polisi. Lalu tiba-tiba jatuh, meninggal. Anda mau ditetapkan sebagai tersangka karena menyebabkan kecelakaan jambret itu, menyebabkan kecelakaan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu. Anda mau dijadikan tersangka, Pak Polisi? Kalau mau, baru adil. Orang Anda saja Pak Polisi dalam menyetop orang yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketika pelanggarnya itu terus menerobos, menghindar, Anda kadang tendang itu pelanggar lalu lintasnya. Kecelakaan tidak? Kecelakaan. Lalu Anda mau nggak dijadikan tersangka penyebab kecelakaan pelanggar lalu lintas itu? Tidak akan mau pasti. Jadi harus dipakai nih. Ya. Kasat Lantas, Kapolres, Polres Sleman itu harus dipakai nih otaknya. Ini mencederai rasa keadilan di masyarakat. Karena Anda dalam menyidik kasus laka lantas dengan mentersangkakan Hogi Minaya yang benar-benar sedang mengejar jambret karena telah melakukan tindak pidana, itu tidak melihat perkara ini secara utuh. Anda hanya melihat kecelakaan lalu lintasnya saja secara parsial, tidak keseluruhan. Coba kalau Anda melihatnya keseluruhan, maka tidak ditemukan kelalaian yang mengakibatkan pengendara lain kecelakaan lalu lintas itu. Karena ada sebabnya dikejar lari karena menjambret itu. Jadi penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya ini minimnya pengetahuan hukum penyidik Satlantas Polres Sleman. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Slemannya juga sama saja ini. Sudah jelas kronologisnya itu ini penjambretan kemudian dikejar, kok dinyatakan lengkap P21. Sama juga otaknya ini. Nah begitu kasus ini viral, baru tahu rasa pusing. Bayangkan kalau kasus ini nggak viral. Apakah bisa diupayakan restoratif justice secepat itu? Karena informasinya awalnya waktu di penyidik kepolisian sudah diupayakan restoratif justice. Tetapi tidak berhasil. Ya jelas keluarga jambret jelas besar kepala. Karena Hogi Minaya sudah ditetapkan tersangka. Kalaupun dia mau juga tentu minta angka ya sangat besar. Karena 2 orang yang mati. Jadi gara-gara kebodohan penyidik Satlantas Polres Sleman mengakibatkan keluarga jambret itu besar kepala. Akhirnya sampailah P21 berkasnya ke kejaksaan. Nah kemudian kenapa di kejaksaan ini informasinya sepakat untuk diselesaikan secara restoratif justice atau RJ karena viral. Tetapi update berita terakhir restoratif justice ini belum selesai. Perkaranya belum dihentikan. Karena menurut jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman masih ada yang belum disepakati atau belum dibahas. Apa? Ganti rugi yang bahasanya adalah uang tali asi itu.
Bayangkan, jika Hogi Minaya tidak sanggup untuk membayar ganti rugi atau tali asi yang diminta oleh keluarga Jambret yang sudah besar kepala karena Hogi Minaya sudah tersangka itu, apakah perkaranya nanti akan dihentikan? Bagaimana Kejaksaan Negeri Sleman dan penyidik Polres Sleman menyadarkan keluarga Jambret agar jangan meminta ganti rugi? Tentu ini sangat susah. Salah Anda sendiri. Karena menetapkan tersangka tidak pakai dasar hukum, tidak pakai logika. Sehingga keluarga Jambret besar kepala. Tonton saja nanti. Apakah perkaranya bisa dihentikan kalau keluarga Jambret itu belum dikasih atau belum diberikan uang ganti rugi yang dimintanya. Kita tonton saja. Karena Hogi Minaya pasti tidak akan memberikan uang ganti rugi atau uang tali asi. Kalau saya sarankan juga jangan kasih. Biar polisi yang ngasih itu. Biar jaksa yang ngasih itu. Yang tanggung jawab. Kalau keluarga Jambret minta ganti rugi, biarkan Kapolres Sleman, Kasatlantas Polres Sleman, atau Kejaksaan Negeri Sleman, biarkan mereka yang memberikan ganti rugi kepada keluarga Jambret. Karena merekalah yang membuat keluarga Jambret ini besar kepala. Menjadikan Hogi Minaya tersangka, menyatakan lengkap berkas Hogi Minaya sampai dilimpahkan tersangka dan barang buktinya. Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum. Info kan terbaru, termelocot, terkonyos-konyos ya, bahwa setelah dipanggil oleh DPR RI Komisi 3 tentang kasus Pak Hogi Minaya ya, korban Jambret yang ditersangkakan oleh Kapolres Sleman dan Kejaksaan Sleman Yogyakarta, akhirnya hari ini segala hukum dan tuntutan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman dinyatakan dihentikan dari segala tuntutan hukum. Kapok, ini sudah jelas-jelas antara ya pandangan hukum, persepsi hukum Kapolres dan Kejaksaan Tinggi Sleman dan anggota serta ketua dalam rapat sidang DPR RI Komisi 3 ini berseberangan, bertentangan. Karena apa? Menurut pernyataan dari beberapa praksi yang hadir, menyatakan bahwa kasus Pak Hogi ya, yang istilahnya menyelamatkan istrinya yang menjadi korban Jambret, sehingga Jambretnya menabrak tembok dan modar, ini tidak ada sangkut pautnya hukum menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dituduhkan oleh Kapolres dan Kejaksaan ya. Karena beberapa fraksi mengatakan ini sudah termasuk istilahnya perbuatan jahat yang membawa senjata dan bisa sewaktu-waktu senjata baik celurit atau cutter ataupun senjata api apabila kepepet bisa dikenakan atau menyerang korban, gitu kan? Ya, dan sekali lagi selamat buat Pak Hogi Minaya dan istri yang selama ini tidak istilahnya mendapatkan keadilan tentang kasus Anda yang niat menyelamatkan istri Anda tapi ditersangkakan. Akhirnya hari ini di depan para hakim Kejaksaan Sleman dan juga beberapa anggota juga Kapolres Sleman yang hadir di ruang Komisi 3 DPR RI langsung dihentikan. Maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah, karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa
apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.